Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara input jadwal pembelajaran kurikulum Merdeka jenjang SMP di aplikasi Dapodik semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Dan di sini saya sudah menggunakan Dapodik versi 2024C ya. Nah, untuk pengisian jadwal kita ke menu jadwal ya di sini. Nah, ini. Oke, ini tampilan jadwal pembelajaran ya. Nah, jadi setelah kita mengisi pembelajaran untuk setiap rombel ya di menu rombongan belajar ya. Nah, di sini ada kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, dan selanjutnya setelah kita mengisi guru-guru ya yang mengajar di kelas ya, dan juga untuk mata pelajaran masing-masing guru ya, kita sudah inputkan. Selanjutnya kita menginputkannya di jadwal pembelajaran ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, jika sekolah menerapkan 5 hari kegiatan belajar mengajar. Nah, dan tentunya kita membutuhkan jadwal pembelajaran yang ada di sekolah ya. Nah, ini saya sudah persiapkan jadwal pembelajarannya ya. Nah, di sini saya membuat versi Dapodik ya. Karena untuk versi aslinya ada mapel-mapel yang disatukan kelasnya ya, seperti PJOK ya, ada yang satu guru mengajar langsung 2 kelas ya, dan juga 3 kelas disatukan, itu tidak bisa ya diinputkan bersamaan, jadi kita harus pisahkan. Jadi saya ada yang versi Dapodik dan ada yang versi aslinya. Nah, langsung saja kita coba mengisi ya untuk jadwal pembelajaran. Kita pilih ruangnya ya di sini. Nah, di sini kita pilih ruang, dimulai dari kelas yang pertama. Di sini ada kelas 7A dengan ruang G1 ya. Saya pilih ruang G1 ya, ini kelas 7A, ruang kelas G1 ya ini. Nah, kita pilih untuk hari Senin dulu ya, kita mulai dengan hari Senin, kemudian kita tekan tambah. Selanjutnya kita pilih pembelajarannya di sini sesuai dengan jadwal matematika ya. Nah, di sini kita langsung ketikkan matematika. Nah, di sini langsung muncul ya, matematika untuk kelas dan guru yang mengajar, dan total jumlah jam ya. Di sini ada 5 jam yang harus kita habiskan dalam 1 minggu ya. Nah, sedangkan di jadwal di sini hanya 2 ya, berarti masih ada 3 jam lagi yang akan kita inputkan. Nah, ini 2 jam untuk pembelajaran pertama, kita tekan simpan. Oke, selanjutnya kita tambah lagi untuk pelajaran berikutnya. Ini ya, pelajaran seni. Nah, maka akan keluar ya seni. Di sini kami memilih seni rupa. Ya, jumlah jam ini 3 jam ya. Oke. Oke, di jadwal hanya 2 jam, maka kita kurangkan jadi 2 jam ya alokasinya. Akan simpan. Oke, selanjutnya kita tambah. Nah, di sini ada jadwal khusus BK, kita inputkan. Ya, jadi disesuaikan saja dengan jadwal sekolah masing-masing. Ya, di sini untuk BK hanya 1 jam 1 minggu ya, ada dialokasikan ya kalau di sekolah kami. Ya, kalau di sekolah Bapak Ibu tidak ada, tidak perlu ya.
Nah, ini tidak masalah, tidak berpengaruh juga di sertifikasi untuk guru BK ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat jadwal yang jadwal IPA ya. Jadwal IPA. Oke, ini jadwal ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini 2 jam ya. Oke. Selanjutnya di sini saya biasa menambahkan untuk yang terakhir, jam terakhir itu ada mata pelajaran agama ya, karena di sekolah kami itu ada 3 guru agama ya, maka kita harus inputkan ya semuanya. Nah, cara untuk menginputkannya kita kasih masuk di jam-jam terakhir saja ya semua. Misalnya agama Islam ya, untuk 3 jamnya kita ambil di hari Senin di kelas 7A. Begitu juga dengan agama Kristen ya, kita masukkan di hari Selasa nantinya. Begitu juga dengan agama Katolik, kita bisa masukkan di akhir jam pelajaran di hari yang lain, agar semua guru agama ini kebagian jamnya ya. Nah, semua terinput di jadwal pembelajaran ya. Oke, nah ini saya ambil saja agama. Nah, seperti ini ya. Jadi ada sampai pembelajaran ke-10. Oke, kalau sudah kita bisa langsung ke hari Selasa dan mengisi lagi untuk jam yang lainnya ya. Nah, begitu juga dengan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, diisi. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa berganti ke ruangan yang lainnya ya, yaitu kelas berikutnya. Contoh di sini kelas 7B dengan ruang G2 ya. Kita bisa pilih ruang di sini, kita pilih ruang G2. Oh iya, saya juga akan menjelaskan untuk pengisian untuk P5 ya, project. Nah, di sini karena untuk project di setiap kelas itu hanya ada 2 jam ya. Nah, untuk kelas 7A yang pertama tadi biasanya projectnya kita bisa taruh di hari Jumat ya. Nah, bisa di jam pertama atau di jam terakhir ya. Nah, ini project penguatan profil pelajar Pancasila ini ada 2 jam ya. Nah, di sini ada gurunya yang menjadi koordinator, jangan sampai bertabrakan ya dengan jamnya yang di kelas lain ya. Nah, dia ada alokasi 2 jam ya. Nah, di sini biasanya kami menaruh di hari Jumat ya, seperti itu. Nah, dan hanya 2 jam untuk setiap kelas untuk P5 ya. Nah, walaupun di sekolah kami di sini yang menjadi koordinator P5 untuk kelas 7 ini tetap guru yang bersangkutan, jadi kita untuk kelas lainnya jangan sampai bertabrakan ya. Oke. Dan nantinya untuk misalnya ini ya, tadi matematika ya, kita pindah di hari Selasa ya. Di sini kita isi dulu pelajaran yang pertama. Di sini ada 3 jam untuk ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya ada bahasa Indonesia juga 3 jam ya. Nah, selanjutnya ini ya, matematika. Nah, matematika itu sudah kita inputkan ya. Nah, ini untuk matematika ya masih ada sisa jam 3 ya, dari 5 jam ya. 2 jam sudah terpakai di hari Senin. Nah, ini masih ada sisa 3 jam. Kita bisa masukkan di pembelajaran terakhir ya. Nah, karena memang untuk di struktur kurikulum Merdeka untuk pembelajaran matematika tinggal 4 jam ya. 4 jam pelajaran.
Sedangkan untuk penginputannya di aplikasi Dapodik kita menginputkannya 5 jam. Jadi masih ada 1 jam yang free, itu 1 jam bisa kita taruh di pembelajaran yang paling terakhir ya di hari tersebut ya. Dan jangan sampai bertabrakan juga dengan jadwal untuk guru tersebut ya di kelas yang lainnya. Kita tekan simpan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk matematika sudah terisi semua. Nah, ini sudah habis. Selanjutnya kita isi lagi ya untuk kegiatan pembelajaran yang lainnya. Yang penting kita isi ya semua jam yang ada di yang kita sudah buat di rombongan pembelajaran untuk struktur kurikulum Merdeka ya, karena memang di pembelajaran sini kita sudah mengisi maksnya. Contoh untuk pendidikan Pancasila ya, untuk maksnya 3, walaupun di kegiatan pembelajarannya hanya 2 jam, jadi kita harus inputkan maksimalnya ya, yang guru akan berpengaruh di tunjangan profesi guru ya, untuk guru-guru sertifikasi. Jadi kita harus ambil maksnya ya 3 jam, walaupun memang di jadwal itu untuk kurikulum Merdeka hanya 2 ya, untuk Pancasila. Nah, begitu juga dengan untuk pelajaran agama itu ya. Kalau di sekolah kami itu ada 3 agama, tidak mungkin diinputkan ketiga guru tersebut di satu kelas ya, karena di Dapodik itu sistemnya hanya support satu kelas, satu mata pelajaran agama ya. Jadi kalau mau kita pisahkan, solusinya agar semua guru ini terbagi jadwalnya, jadi kita bisa pisahkan ya, misalnya di kelas 7A ini ya. Nah, kita inputkan jadwal di hari Senin untuk agama Islam. Selanjutnya untuk hari Selasa kita inputkan jadwal agama Kristen. Misalnya hari Rabu misalnya kita inputkan untuk agama Katolik. Agar juga guru-guru agama tersebut bisa mendapatkan cukup jam ya. Apalagi guru-guru agama Islam ini adalah guru-guru sertifikasi, karena sistem untuk Kementerian Agama juga sudah terkoneksi dengan aplikasi Dapodik ya. Jadi jika kita tidak menginputkan jumlah jam sesuai ya di aplikasi Dapodik, maka akan terbaca juga di aplikasi Kementerian Agama ya yang digunakan. Sehingga kalau kita hanya menginputkan untuk misalnya agama Islam saja dan kita tidak mengisi untuk agama Kristen dan Katolik ya, walaupun mereka tidak berpengaruh di sertifikasi untuk Dapodik ya, namun sekarang sudah terkoneksi dengan sistem ya Kementerian Agama. Jadi kita harus inputkan di jadwal pembelajaran ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi rupa ini untuk agama Katoliknya saya taruh di hari Jumat ya, di jam terakhir ya setelah P5. Baru ada pembelajaran untuk agama Kristen di hari Kamis ya. Nah ini ya, ada agama Kristen ya, walaupun hanya 2 jam, nanti untuk 1 jamnya ditaruh di jam-jam terakhir ya, agar tidak bentrok jadwalnya. Begitu juga dengan agama Islam ya, yang sudah saya inputkan di akhir jam pelajaran di hari Senin untuk kelas ini ya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai juga kita harus membuat untuk versi Dapodiknya ya, walaupun untuk jadwal versi aslinya kita buat, karena memang untuk jadwal asli untuk kegiatan belajar mengajar struktur kurikulum Merdeka itu tidak akan sesuai jika kita mengikuti sistem yang ada di Dapodik ya. Oke, selanjutnya silakan mengisi untuk jadwal-jadwal pembelajaran dari
kelas-kelas yang lainnya ya. Jika ada kelas yang masih menerapkan kurikulum K13, silakan diinputkan ya. Kalau di sekolah kami masih ada kelas 9 yang menerapkan kurikulum 2013 ya, tinggal semester ini. Dan nantinya untuk semester berikut sudah tidak ada lagi kurikulum 2013. Jadi semua kelas itu sudah menerapkan kurikulum SMP Merdeka. Oke, ya demikian dulu ya tutorial dari saya tentang bagaimana cara input jadwal pembelajaran kurikulum Merdeka untuk jenjang SMP di aplikasi Dapodik semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.